Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan menjelaskan tentang membuat layout view di CodeIgniter versi 4 ya. Sebagai rujukan informasi, kita menggunakan website official dari codeigniter.com ya. Anda dapat mengarahkan browser Anda ke alamat ini, kemudian klik Learn More. Pertama yang kita lakukan di sini adalah kita menginstalasi CI4-nya dulu, yaitu dengan menggunakan Composer instalasi. Ya. Nah, yang dilakukan di sini yaitu kita harus menjalankan perintah ini di command line interface sistem operasi kita. Ya. Sini saya copy saja. Lalu kita ke command line interface ya. Di sini kita masuk ke var www.html v8 ya. cd 80 ya. Nah, kemudian kita paste perintah tadi, dan jangan lupa ini kita beri nama projectnya di sini. Kita namain block me saja. Oke, ini proses instalasinya ya. Tapi dengan syarat Anda terkoneksi ke internet ya, dengan menggunakan perintah composer ini. Oke, dengan demikian sudah terbuat sebuah folder. Ini block me ya. Lalu kita dapat menjalankannya. Untuk menjalankan hasil instalasinya kita dapat masuk ke cd block me, lalu gunakan perintah php spark serve gitu ya. Ya. Kemudian ini kita menjalankan browser ya. Kita tekan kontrol, keyboard kontrol, lalu ini diklik. Nah, ini hasil instalasinya. Oke, selanjutnya kita melinkkan editor kita ke dalam project yang kita buat ini. Kita menggunakan Sublime di sini ya. Sublime ya. Selanjutnya kita linkkan project yang kita buat tadi. Block me, lalu klik open ya. Nah, ini dia foldernya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat sebuah controller ya. Itu di posisi folder up, folder controller ya. Sini home yang sudah ada saja. Nah, di sini welcome message, dia menjalankan sebuah file view yang bernama welcome message ini ya. Kita ganti saja. Kita anggap di sini kita ganti dengan page yang akan kita buat nanti ya. Pertama kita buat dulu kita akan membuat sebuah 4 page ya, 4 halaman ya. Mungkin home, lalu blog, about, kemudian contacts ya. Nah, ini kita gunakan untuk page home ya. Selanjutnya kita buat yang lain yaitu untuk blog ya. Sama prosesnya, return juga, return view ya, return view dengan nama page-nya, page view-nya juga blog ya. Nah, lanjut selanjutnya kita buat lagi public function lagi dengan nama about ya. Oke, selanjutnya sama, kita buat return view, sama saja nama ininya, page-nya ya. Satu lagi ya, kontak ya. Copy saja biar cepat. Ini kita paste, ini kita rubah, ini berarti kontaks ya. Ini juga kita rubah kontaks. Nah,
Apa yang kita lakukan selanjutnya yaitu membuat masing-masing halaman ini ya. Ada home, blog, about, dan contacts. Kita mulai dengan membuat halaman home ya. Halaman home, karena ini view maka kita membuatnya di posisi view, folder view. Klik kanan saja, new file ya. Jangan lupa kita simpan Ctrl S dengan nama home.php ya. Lalu kita gunakan struktur HTML biasa. Ini nanti judulnya misalnya blog me ya. Nah, di sini kita akan buat menu ya, tampilan menu dengan menggunakan link Anchor ya, link Anchor. Nah, ini untuk home. Itu saja home menunya. Lalu ada pembeda, pembatas titik 2 atau ini ya. Berikutnya kita copy lagi ya, ke bawah saja. Kita buat ini untuk blog ya, blog. Lalu garis, copy lagi. Lalu ini untuk about, garis lagi. Yang terakhir untuk kontak ya, kontak ya. Sudah, ini untuk menu ya. Kita buat horizontal row ya. Jadi ya. Lalu di sini anggap aja kontennya H1 header 1 saja. Anggap ini adalah home ya. Nah, lalu satu paragraf yang isinya lorem saja. Oke, berikutnya kita buat di sini footer. Nah, footer ini ya dibatasi dengan garis dulu. Lalu kita header saja ya, header footer 6 saja biar kecil tulisannya ya. Ini anggap aja blog by me ya. Ya, boleh me-nya diganti dengan nama Anda, terserah. Oke. Lalu kita simpan dan controllernya kita juga simpan. Kita lihat hasilnya ke browser, ini di refresh ya. Jadi kita sudah punya sebuah halaman home ya, ya dengan isinya ada menu home, blog, about, contacts. Dan blog, about, contact belum kita buat kan ya. Ini baru yang kita buat, baru home nih saja. Nah, kalau kita klik blog, nah dia belum ada ya. Oke, selanjutnya kita buat blognya. Halaman blog nih di sini. Sini belum ada ya. Baru ada home di view-nya. Kita copy saja dari sini. Ya. Nanti kita rubah judulnya masing-masing, tinggal blog gitu ya. Oke, kita save as ini. Alt F save as. Ya, kita kasih nama ini blog. Oke, lalu ini judulnya ini blog ya. Kemudian ya biar aja sama, kita lihat kembali ke browser, kita refresh, kita lihat. Oh ini belum ya, blog. Ini controllernya belum jalan, function blog. Oh iya, kita harus jalankan manual ya. Cara gini slash blog. Ini nama kontrolnya blog. Lupa blog. Ininya home, sorry, slash home blog ya. Ya, ini untuk blog. Ini kita rubah linknya di menunya. Ini belum terbuat. Ini berarti home garing blog ya. Lalu ini home garing about ya. Ini home garing kontak. Iya. Oke, kita ke browser, kita refresh. Ini blog. Oke, sudah. Ini about-nya whoops belum ada ya. Nah di sini pesan kesalahannya tidak ada karena
posisi environment dari CI defaultnya adalah production. Jadi production itu kalau ada kesalahan tidak dimunculkan kesalahannya. Bagaimana cara untuk memunculkan kesalahannya agar kita tahu nih kesalahannya apa gitu ya. Nah, kita ke editor. Di dalam project blocknya kita dapati sebuah file, ini dia, environment sebenarnya ya, tapi disingkat dengan 3 huruf saja, env ya. Ini dibuka, kemudian ini dilepaskan, productionnya diganti dengan development ya, development. Artinya aplikasi kita environmentnya dalam posisi sedang pengembangan gitu, sehingga sedang perbaikan lah. Jadi kalau ada kesalahan maka akan ditampilkan kesalahan tersebut. Tapi kalau sudah dirubah, sudah stabil, diupload ke sebuah alamat hosting, nah developmentnya harus kita rubah menjadi production lagi ya. Nah, dengan environment production, posisi kesalahan disembunyikan, tidak ditampilkan kalau ada kesalahan. Ya, itu untuk security saja. Kemudian selanjutnya ini kita simpan ya. Dan jangan lupa ini di rename ditambahkan titik saja di depannya. Sudah, begitu ya. Nah, kita ke browser lagi, lihat ini Whoops tadi ya. Coba kita refresh. Nah, dimuncul dia kesalahannya ya. Dia sebut di sini invalid file abort ya. Artinya bahasanya file abort.php ini belum tersedia, belum ada ya. Sedangkan posisi kesalahannya di run controller, di atas ya, di 19 di view nih ya. Nah, ini dia di home.php di baris 19 ya, yaitu menjalankan home abort. Oke, kita kembali ke editor kita. Ini kita environmentnya kita tutup dulu ya. Kemudian kita buat sebuah file page untuk about, halaman about. Kita ke view, ini kita copy saja ya, dari blog kita jadikan about gitu ya. Jadi pilih file save saja ya. Kita bikin about, jangan lupa judulnya dirubah menjadi about biar ada nampak bedanya. Jadi kita tahu ini halaman about, ini halaman home gitu ya. Oke, ke browser ya, kita refresh ini ya, about sudah tersedia. Kalau kontak sama ya, kontak juga belum tersedia. Kita ubah lagi kontak, kita buat lagi dari about saja, pilih file save as, lalu kontak kita rubah nama filenya ya. Oke, ini jangan lupa judulnya kontak. Oke, save, refresh saja, sudah. Oke, blog yang sederhana kita sudah buat dengan menu home, blog, about, kontak ya. Kalau kita klik home maka dia ke home. Kalau klik blog, oh ini blog belum ya, blog belum diubah ya, judulnya blog. Oh iya, ini blog, tapi di sini masih home. Oh, ini linknya ya, linknya home, blognya belum ada ya. Blog sudah nih, tapi menunya masih home. Kita lihat, ini home, ini about. Oh salah ya, ini about, home, blog. Oke, blog me, blog benar udah. Ini oh belum di refresh, maaf. Jadi di bagian blog, di bagian home ini menunya belum dirubah ya. Kita copy saja, kita copy, pindahkan ke home. Oke, paste di sini, sudah siap.
Iya, kita refresh ya. Ini blok, home dulu, udah, lalu blok, about, dan kontak. Oke, sudah ya. Kita lihat dulu, semuanya sudah berubah. Blok sudah berubah, home sudah berubah, kontak juga sudah berubah. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kita punya 4 halaman ya, dimana posisinya hampir mirip. Nah, dimana miripnya ya, saya susun dulu ya, dari mulai home, lalu blog saya urutkan, lalu ada about, kemudian kontak. Ini dia, ada home, blog, about, dan kontak. Kalau kita lihat di home ya, posisinya juga memiliki sebuah header ini dari baris 1 sampai 13 ya, bahkan sampai 15 nih, 15 hampir sama ya. Begitu juga blok sama nih, dari 1 sampai 15 ya. Begitu juga di bawahnya selalu ada footer nih, dari baris 23 sampai 28. Kita lihat lagi about, begitu juga sama about. Kemudian kita lihat kontak juga begitu. Nah, kalau ini kita buat satu persatu, repotnya ketika sebuah halaman berubah ya di posisi yang sama, maka kita akan merubah semua halaman yang menyangkut posisi itu ya. Maka untuk menyederhanakannya, CI4 menyediakan sebuah layout view. Jadi layout view ini mirip sebuah membuat template lah ya, template dasar, di mana template ini mengandung konten yang sifatnya sama di setiap halaman. Nah, kemudian yang berubah nanti baru disisipkan. Itu kira-kira. Jadi template ini semacam cetakan gitu ya. Nah, dimana di posisi yang berubah baru ditempelkan. Oke, di langkah selanjutnya, hal yang sama seperti ini di setiap halaman seharusnya kita buang, lalu kita letakkan di sebuah template ya. Nah, oke, langkah pertama yang kita buat di sini adalah kita buat dulu sebuah template, new file di sini, dari view-nya juga di halaman yang ini, di folder view maksud saya, new file. Jangan lupa Ctrl S dulu ya. Kita buat aja layout .php juga ya. Oke. Nah, maka otomatis kita mendapatkan sebuah file dengan layout. Ini masih kosong. Lalu kita ambil halaman yang sama persis di setiap yang ada di setiap halaman yang kita buat tadi ya. Jadi kita ambil aja contoh home nih, kita ambil ini 1 sampai 15-nya kita ambil, kita cut. Oke. Lalu kita letakkan di layout. Itu kira-kira ya. Selanjutnya ini begitu juga dengan footer. Kan nih baris 9 sampai dengan 14 selalu sama nih. Kita ambil, kita cut ya, kita letakkan di layout sini. Nah, sekarang kita mendapati konten yang selalu sama dari baris 1 sampai dengan 15 dan dari baris 18 sampai dengan 23 ini ya. Nah, berarti di tengah-tengahnya adalah konten yang selalu berubah ya. Nah, di sini agar ini dapat disisipi, kita tambahkan sebuah perintah dari CI4-nya, yaitu masuk ke PHP dulu, PHP ini kok nggak mau ya, PHP, oh ini HTML, maaf, jangan lupa kita harus rubah dia menjadi posisinya PHP ya. Ini dia text editor. Oke, baru PHP ya. Nah, kita gunakan begini, gis ya, render S nya besar ya, section kurung is. Nama sectionnya adalah misal ini isinya atau body ya, body saja ya. Jadi artinya di baris 17 ini nanti akan selalu berubah tergantung halaman yang dipanggil. Kalau home maka berubah ini ya, kalau blog nanti berubah ini ya.
Untuk nampak bedanya kita rubah-ubah aja, kita tambah. Kalau blok kita tambah sedikit, mungkin ada 2 paragraf ya, itu ya. Lalu kita simpan, jangan lupa. About gitu juga, anggap aja ada 3 misalnya gitu ya, about. Nah, kemudian kontak juga begitu ya, ini kontak ada 2 misalnya ya, 2 paragraf ya. Ini tentu konten ini kan bisa berubah ya, ini hanya contoh saja menggunakan lorem ipsum ini ya. Nah, itu. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya oh ya, ini kita simpan dulu, jangan lupa. Ini kita simpan juga, kalau nggak tersimpan nggak berubah deh ya. Nah, selanjutnya layout sudah siap. Nah, bagaimana menggunakan layout ini agar menjadi template di home ini tadi ya. Lihat home isinya hanya ini saja. Nah, yang pertama, baris pertama kita harus sertakan template kita. Nah. Oke, gunakan PHP. Kayaknya macet keyboard saya, nggak jalan keyboardnya. Sebentar. Oke, masuk ke PHP, gunakan GIS ya. GIS kita lihat menu ininya di bagian building response ya, view layout begini ya, extend ya. Iya, kita gunakan GIS X ya, extend ya. Apa tadi namanya? Layout ya, layout saja. Jadi ini ya, nama file ini disertakan di sini artinya ya. Nah, kemudian di bagian body dari home ini kita harus tambahkan juga perintah PHP gitu, gunakan GIS section ya, sections, nama sectionnya tadi body ya. Oke, lalu jangan lupa diakhiri dengan PHP $GIS and section ya. Iya, ini section salah kali ya, bukan pakai S kalau nggak salah. Sections. Nah, ini dia rendering view ya. Nah, nggak pakai S ya, sections. Kok dia pakai S ini? Oke. Dah, selanjutnya kita simpan, jangan lupa Ctrl S. Kita kembali ke browser, kita uji programnya, klik home ini ya, tidak berubah ya, sama ya. Nah, kita lakukan yang sama juga untuk blok, about, dan kontak. Kita lihat ini layoutnya, didahulukan di sini, saya rubah. Jadi posisinya selalu berubah di sini ya, bodinya ini yang berubah ya. Jadi home hanya menempelkan ini saja nih untuk home. Oke ya. Blok gitu juga nih. Berarti yang ini selalu sama nih. Kita buang saja nih. Nah, enggak. Kita ganti dengan seperti home tadi, yang ini. Iya, kita copy nih, Ctrl C. Ini kita paste. Gitu ya. Ini juga begitu bawahnya, jangan lupa ya, kita ganti dengan nih and section, Ctrl C, saya pindahkan ke sini, Ctrl paste. Dah, kita simpan ya. Kembali ke browser, kita lihat lagi. Kalau kita klik blok, nggak salah ya. Oh, tapi ini kan masih home ya. Ya, karena title-nya selalu, kalau kita lihat di layout, judulnya selalu home ya. Nah, kita coba ubah dulu semua halamannya, baru nanti kita rubah ini agar bagaimana kalau menunya diklik home, maka ini berubah jadi home. Kalau diklik menunya blok, maka ini juga blok. Ya, kalau about ini juga berubah jadi about. Ya.
Nah, kita sudahi dulu pekerjaan kita ini, kita rubah dulu semua halaman tadi sesuai dengan seperti ini ya. Oke, ini untuk about gitu juga. Ya. About saya blok saja, paste, anggap saja ini ada 3 paragraf. Ya. Iya, kita Ctrl S, kembali ke browser, kita lihat lagi hasilnya about. Nah, ada 3 ya, beda. Tapi ini masih tetap home, nanti kita ubah gitu ya. Begitu juga dengan kontak, ini dia, kita paste juga. Oh, ini satu kita anggap aja, ini aja kita copy ya guys, paste. Oke, ini kita balik jadikan 2, jadi biar nampak berbeda ya. Oke, simpan ya, jangan lupa. Kita lihat hasilnya. Klik home. Oke, sudah satu paragraf sebenarnya ada. Kalau blog ada 2 paragraf, about ada 3, dan kontak kembali jadi 2 ya. Jadi itu aja untuk membedakan halamannya. Oke, selanjutnya lihat ini judulnya home semua ya. Ya, masih karena kita masih menggunakan teks statis ya untuk ini. Di bagian layout ini, home ya. Nah, sekarang kita ubah dia. Ini kita ganti dengan perintah PHP. Masuk itu PHP, tekan tab ya. Lalu kita echo $ variabel jadinya karena mau berubah-ubah gitu ya. Jadi echo title ya. Nah, nanti title ini dari mana? Title ini nanti dikirim dari posisi controllernya dari sini. Ya kan, dia sebagai data. Oke. Kita simpan dulu ini. Nah, kalau sekarang kita ke browser, kita jalankan ini. Kita pilih home, dia error. Errornya pas di bagian title ini. Karena belum kita kirim kan datanya. Oke. Sekarang kita kirim datanya. Ke editor lagi, arahkan kursor Anda ke controller. Ingat ya. Ingat, jangan salah. Kalau controller itu selalu di folder controllers ya. Kalau dia halaman view selalu di bagian folder view ya. Ini ingat tuh ya, jangan kecampur-campur gitu. Kemudian kalau controller, lihat filenya selalu diawali dengan huruf besar. Kalau halaman view, ini home misalnya, selalu nama filenya huruf kecil semua ya. Oke, ini controller sekarang. Nah, gimana cara ngirim title di layout ini tadi agar berubah menjadi home kalau diklik menu home ya. Nah, di sini dia di fungsi indeks ini kita tambahkan sebuah variabel $ itu. Ingat di PHP kan selalu membuat variabel diawali dengan tanda $ ya atau string $. Kita anggap saja nama variabel ini data. Lalu dia harus berupa array. Ya, sorry, ini keyboard saya error ya. Baterainya mau habis kayaknya. Oke, ini dia. Jangan lupa titik koma ya. Nih, di akhir sebuah perintah PHP selalu diakhiri dengan titik koma. Ya, kemudian kita beri nama title gitu sama dengan lebih besar, lalu nilainya. Ini berarti untuk menampilkan home. Dah. Lalu variabel data ini, array data ini kita kirim ke view-nya. Caranya begini, dari sini posisi kursor diletakkan paling akhir begini, koma jangan lupa. Ya, $data. Ya, nama variabelnya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Kita S. Ya, anggap aja kita ubah nih ya, home x gitu ya. Ini kita simpan, kita ke browser, lihat. Kita refresh ini. Nah, berubah ya. Home x ini ya. Nah, kalau blok error lagi dia ya. Kalau kita klik menu blok, nih error. Kalau kita klik menu about juga error karena belum mengirim data variabel title ini kan. Ya, kita ke editor lagi, kita perbaiki programnya. Copy saja ini. Kita copy variabel yang ada di function index ini ke dalam bloknya ya. Lalu kita rubah titelnya menjadi ini adalah blok ya. Dan jangan lupa dikirim ke view-nya $data gitu ya. Ini juga kita copy lagi nih. Title-nya kita rubah ini jadi about ya. Lalu jangan lupa ini kirim variabelnya ke dalam view-nya ya, data gitu. Lalu selanjutnya juga begitu. Ini dia paste,
ya. Titelnya diisi dengan string. Ya, ini adalah kontak. Nah, kontak ya. Jangan lupa dikirim di sini kontak datanya ya. Udah. Oke, sudah kita simpan. Kembali ke browser. Ini kita refresh saja. Iya, ini about. Kalau kita klik kontak, iya, kontak ya. Blog berubah jadi blog, home juga jadi home ya. Oh, ini home jadi home XX ya, kita rubah saja. Home XX ini kita kembalikan ke asal ya. Ctrl S jangan lupa. Ini dia, kita klik lagi ulang. Ya, udah oke ya. Oke, beginilah cara membuat sebuah layout view di CI yang umumnya disebut templating ya. Nah, ini sebuah templating sederhana yang disediakan atau yang difasilitasi dari CI 4-nya ya. Salah satu feature atau tambahan ya yang memudahkan kita dalam membuat sebuah halaman yang sifatnya sinkron dari semua halaman yang ada di sebuah website. Oke, saya sudahi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.